Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, melanjutkan presentasi video minggu lalu. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan kembali dengan materi yang berjudul pertarungan aliran filsafat antara aliran rasionalisme dan aliran empirisme. Apa itu aliran rasionalisme? Langsung saja kita masuki materinya. Rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif dari akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Aliran rasionalisme adalah doktrin aliran filsafat yang menyatakan kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis yang berdasarkan pada fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Tetapi rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Latar belakang munculnya rasionalisme adalah suatu keinginan untuk membebaskan diri dari pemikiran tradisional. Rasionalisme dapat diterapkan secara umum pada masalah-masalah politik dan sosial. Dalam kasus seperti ini, yang menjadi ciri-ciri pentingnya dari perspektif para rasionalis adalah penolakan terhadap emosi atau perasaan, adat istiadat atau kepercayaan yang sedang populer. Filsafat rasionalisme ini dimonitori oleh René Descartes atau yang kita kenal dengan Bapak Filsafat Modern. Munculnya rasionalisme juga disebabkan oleh kegelisahan para filsuf pada abad pertengahan. Karena masyarakat pada masa ini mempercayai mitos dan dogma-dogma gereja. Dogma itulah doktrin atau ajaran dari rumah ibadah, yaitu gereja. Mereka cenderung menerima begitu saja dogma dan mitos tersebut tanpa mencari kebenarannya. Hingga muncul René Descartes yang sangat anti dengan dogma gereja tersebut. Adapun ajaran-ajaran pokok, ajaran aliran rasionalisme ini adalah percaya bahwa proses berpikir abstrak akan mencapai kebenaran fundamental. Kedua, percaya bahwa realitas dan beberapa kebenarannya dapat dicapai tanpa menggunakan metode empiris. Yang ketiga, percaya bahwa pikiran mampu mengetahui beberapa kebenaran tentang realitas, mendahului pengalaman apapun juga. Yang keempat, percaya bahwa akal budi, rasio adalah sumber utama ilmu pengetahuan. Yang kelima, percaya bahwa alam semesta mengikuti hukum alam yang rasional, karena alam semesta adalah sistem yang dirancang secara rasional sesuai dengan logika atau metafisika. Tokoh-tokoh aliran rasionalisme. Yang pertama adalah René Descartes, adalah seorang filsuf, matematikawan, fisikawan, dan penulis. Ia dikenal sebagai bapak filsafat modern, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri, yang menurut satu metode yang umum. Ilmu pengetahuan harus mengikuti ilmu pasti, dapat dijadikan metode yang mengenal secara dinamis. Descartes tidak begitu saja menerima kebenaran atas dasar panca indera. Pada dasarnya, ia bersikukuh bahwa semua yang dilihatnya harus diragukan kebenarannya. Pada setiap yang terlihat jelas dan tegas, harus dipilah-pilah hingga mendapat bagian-bagian yang kecil. Yang kedua adalah Brut de Spinoza, memiliki cara berpikir yang sama dengan Descartes. Ia mengatakan bahwa kebenaran itu terpusat pada pemikiran dan keluasan. Pemikiran adalah jiwa, sedangkan keluasan jiwa adalah tubuh yang eksistensinya berbarengan. Jiwa adalah tubuh yang eksistensinya berbarengan. Bagi Spinoza, alam semesta ini, mekanisme dan keseluruhannya bergantung kepada sebab. Yang ketiga, Leibniz. Substansi pemikiran filsafat Leibniz ialah prinsip akal yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu harus memiliki alasan. Bahkan Tuhan juga harus mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Inilah pendapat mengenai aliran rasionalisme dari tokoh yang bernama Leibniz. Kita lanjutkan. Yang kedua, aliran empirisme. Apa itu aliran empirisme? Adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan.
Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiris yang berarti pengalaman indera. Penganut aliran ini mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak. Dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Namun demikian, aliran ini banyak memiliki kelemahan untuk membebaskan diri dari pemikiran tradisional. Oke, lanjut kita masuki tokoh-tokoh dari aliran empirisme. Tokoh-tokoh aliran empirisme. Yang pertama ada Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, bahwa pengetahuan yang sebenarnya adalah pengetahuan yang diterima melalui persatuan indrawi dengan dua fakta. Pengalaman merupakan sumber pengetahuan sejati. Kata Bacon selanjutnya, kita sudah terlalu lama dipengaruhi oleh metode dedukatif. Dari dogma-dogma diambil kesimpulan itu tidak benar. Haruslah kita sekarang memperhatikan yang konkret, mengelompokkan. Itulah tugas ilmu pengetahuan. Yang kedua ada George Berkeley. Berkeley berpendapat sama sekali tidak ada substansi material yang ada, hanya pengalaman ruh saja karena dalam dunia material sama dengan ide-ide. Nah, pengalaman ruh saja karena dalam dunia material sama dengan ide-ide. Inilah pendapat Berkeley tentang mendefinisikan aliran empirisme tersebut. Yang terakhir ada Thomas Hobbes. Menurut Thomas, tabiatnya segala manusia adalah sama dalam keadaannya yang alamiah. Tiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya dan menguasai orang lain. Pada dasarnya manusia cenderung untuk mempertahankan dirinya sendiri, karena waktu itu yang ada hanya hukum alam. Thomas juga berpendapat bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengetahuan. Hanya sesuatu yang dapat disentuh dengan indralah yang merupakan kebenaran. Pengetahuan intelektual atau rasio tidak lain hanyalah merupakan penggabungan data-data indrawi belaka. Nah, ini penjelasan mengenai aliran empirisme dari Thomas Hobbes. Alhamdulillah. Baiklah, adapun kesimpulan dari pertarungan aliran filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme ini ialah yang menjadi perbedaan antara rasionalisme dan empirisme adalah bahwa rasionalisme berasal dari pencernaan rasio, akal, budi dari wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Sementara empirisme lebih menekankan pada pengalaman indrawi, baik lahiriah maupun batiniah. Jadi empirisme itu lebih menekankan pada pengalaman yang dihadapi atau dijalani seseorang tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi saya mengenai materi aliran filsafat antara pertarungan aliran filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.